Ya Lur, ketemu mana? Ini semangat pagi ya. Ini di belakang saya itu ada joglo. Kita ada di mana? Ya, kita lihatkan dulu panorama yang ada di sekitar. Hmm, tuh di mana Lur? Iya, kita ada di Taman Hijau Demangan, THD Demangan. Ya, ini sebuah taman yang ada di wilayah Kelurahan Demangan, Kota Madiun ya Lur. Ini eh, kita cerita tentang ini apa Kota Layak Anak KLA, bisa kabupaten juga kalau kota ya, karena ini Kota Madiun. Backgroundnya ya apa sih kira-kira yang menyebabkan sebuah kota itu disebut Kota Layak Anak? Apa kira-kira? Apakah hanya karena sarana publiknya itu enak dolanan anaknya, dolenan-dolenan untuk menyediakan game-game atau tempat bermain anak? Apakah itu aja? Ya, ternyata tidak hanya itu loh. Mari kita sambil cerita-cerita duduk-duduk ini ya. Kita menikmati tempat duduk, tempat duduk eh, yang ini. Kalau tempat duduk ini sedang dipakai untuk anak-anak, ya orang dewasa nggak boleh menyerobot ya, gitu ya. Itu salah satu yang disebut dengan kota layak anak itu ya, seperti itu. Pengarus utamaan untuk anak-anak, bagaimana anak-anak itu ditempatkan juga sebagai subjek, gitu, bukan objek. Contohnya misalnya di bidang pendidikan, bagaimana anak-anak itu juga menjadi subjek. Dia tidak hanya menjadi anak didik saja, tetapi dia juga bisa menjadi subjek dari proses pendidikan itu. Itu terlihat akan nanti ya di kurikulum, kemudian juga di interaksi dengan gurunya, interaksi dengan lingkungan di pendidikan, itu bagaimana menempatkan anak itu tidak semata-mata menjadi objek dari pelajaran gitu. Dia bisa menentukan uh, bagaimana dia memilih mata studi yang dia suka misalnya. Apakah itu menjadi kayak semacam yang kemarin dengan kurikulum merdeka itu ya loh. Ya mungkin secara teknis aku gak paham, tetapi mungkin itu salah satu dari semangat dari kurikulum merdeka, tapi mungkin dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala di sana sini. Ya, sambil tak lihatkan itu ada anak-anak bermain itu ya. Nah kayak gitu nggak boleh diganggu ya. Tapi biasanya di tempat di kampung-kampung itu kalau mengganggu wong dewasa itu terus ya loh, digetak-getak dia, diingatkan gitu ya. Itu di pendidikan. Kemudian apalagi di sarana kesehatan. Sarana kesehatan itu tak lihatkan ini bagus ini. Dadah. Iya, wow, 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 itulah. Iya itu. Di sarana kesehatan itu juga mungkin saja anak itu kadang-kadang hanya menjadi objek. Dia tidak bisa memilih, memang belum orang tua lah. Gitu. Orang tua itu kadang ya masih manut karpe orang tua sendiri. Bahkan apa yang dirasakan oleh anak itu tidak dipedulikan. Jadi bisa salah obat, kemudian juga dia tidak suka ke mungkin sarana kesehatan yang gimana gitu ya, atau proses dalam memilih makanan. Nah, kalau makanan memang orang tua memang berhak lah untuk menentukan mana makanan yang sehat atau tidak itu ya. Tetapi bahwa anak itu punya kreasi terhadap kesehatan itu untuk memilih apa yang dimakan, apa yang baik untuk tubuhnya, yang dirasakan apa, tidak sembarang makan obat misalnya. Itu salah satunya. Dan nggak ada mal
malah kesehatan gitu ya. Apalagi sarana publik ya, ini layanan publik itu seperti ini ya. Mungkin ada dari pemerintah nyedia nih untuk tempat bermain itu salah satu. Kemudian mungkin yang suka membaca itu juga perpustakaan yang layak untuk anak-anak bisa diakses. Buku-bukunya juga cocok untuk anak-anak, uh, bukan buku yang dewasa gitu ya. Kemudian apa? Layanan itu termasuk mungkin transportasi publik loh. Itu contoh sederhana itu kan banyak yang antar jemput itu orang tua. Misalnya enek transportasi publik yang cocok dan bisa nyaman untuk antar jemput anak itulah salah satu. Kotamu wis enek urung lur. Nah, di Kota Madiun kayak wis enek bis-bis sekolah gitu ya, ataupun angkutan-angkutan itu. Kemudian perlindungan hukum itu menyangkut ya bagaimana si anak itu merasa aman, nyaman, misalnya bepergian tidak ada gangguan dari para predator anak itu. Itu patut diwaspadai para predator anak itu harus dicegah sehingga memang apa nak, kota atau kabupaten itu ditata sedemikian rupa sehingga tempat itu terang, terus tempat-tempat bermain itu juga untuk anak itu juga nyaman, kemudian tidak ada istilahnya yang para predator anak itu memanfaatkan sarana tempat itu untuk kegiatan yang lain. Kemudian juga ada edukasi di situ ya, edukasi bagaimana misalnya anak-anak itu mengenal kalau bukan dengan orang yang dikenal tidak maulah untuk disentuh maupun juga diajak kemana-mana itu. Tuh, yuk sambil jalan tuh. Perlindungan hukum itu juga termasuk misalnya apakah anak itu misalnya di usia anak remaja itu juga layak dihukum, misalnya mereka bertindak kriminal itu juga harus didampingi ya lur, baik pas misalnya di kepolisian maupun di persidangan misalnya ya jangan misalnya itu sebagai pelaku ya harus ada pendampingan dari dari pendamping hukum atau itu. Kemudian juga hal yang lain itu bagaimana menempatkan anak itu juga ikut berpartisipasi. Partisipasi anak itu apa loh? Ya mungkin bisa ketemu dengan para pejabat, pemilik otoritas untuk ini loh kebijakan publik ya. Misalnya audiensi dengan wali kota, audiensi dengan bupati, audiensi dengan DPRD, itu memberikan usulan-usulan. Mereka pasti punya harapan, cita-cita untuk bagaimana kota atau kabupatennya tempat tinggal mereka itu bisa nyaman bagi mereka. Mungkin juga tentang proses belajar, proses tempat sarana kesehatan dan juga tempat-tempat bermain yang aman bagi mereka. Itu ya lur. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemerintah itu terhadap anak-anak. Jangan jadikan anak hanya sebagai objek, tapi letakkan mereka sebagai subjek sebagaimana yang mereka inginkan. Terus awasi anak-anaknya jangan sampai menjadi berkembang tidak pada tempatnya. Oke, salam sehat, jalan sehat terus, semangat untuk semua usahanya. Push.